Kami menolak dengan tegas segala bentuk intervensi, tekanan maupun manuver hukum yang bertujuan menghalangi majelis hakim memeriksa dan mengadili pokok perkara. Kehadiran Joko Widodo dan pembuktian yang terbuka merupakan bagian penting dari pencarian kebenaran material melalui proses peradilan. Meminta Komisi Yudisial supaya menggunakan kewenangannya secara maksimal, menjaga kemandirian hakim, kebebasan hakim, agar putusan dan proses perkaranya berjalan secara adil. Jadi, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selain mewakili keresahan masyarakat, kami sendiri resah terhadap proses peradilan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo yang hari-hari ini menghadapkan Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo sebagai terdakwa. Di samping itu juga ada proses pra-peradilan. Ya, dua-duanya baik proses. Yang namanya proses hukum itu baik secara teori maupun secara undang-undangnya. Tetapi kami punya kegelisahan, bahkan masyarakat, terutama pencari keadilan, ketika berperkara melawan penguasa atau mantan penguasa atau pengusaha. Kami punya pengalaman buruk menghadapi perkara dengan Jokowi ini ketika dalam perkara uji material pasal undang-undang pemilu tentang batas umur maksimum dan minimum calon presiden dan wakil presiden. Di situ terdapat intervensi kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Hakim-hakim konstitusi dalam perkara 90 itu diintervensi, yang akhirnya terbukti bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah ipar Jokowi diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Bahkan 8 hakim lainnya pun diberi saksi akibat dari intervensi tadi. Nah, karena itu dalam perkara terdakwa Roy Suryo dan kawan-kawan, kami khawatir karena bagaimanapun Jokowi pasti masih memiliki kekuasaan dan pengaruh walaupun dia sudah mantan presiden. Karena kami lihat sekelas Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakimnya saja dengan mudah diintervensi tanpa merasa bersalah, apalagi sekedar hakim-hakim pengadilan negeri dan juga hakim pra-peradilan. Kita merekam ya desas-desus di tengah masyarakat, bahkan dari teman-teman wartawan, bahwa ada tangan-tangan jahil saat ini gerilya untuk memenuhi keinginan saksi korban atau mungkin juga Jokowi. Bagaimana caranya supaya peradilan yang sedang berjalan ini tidak masuk ke pokok perkara. Kami khawatir karena ajang pokok perkara itu merupakan ajang uji bukti, tidak hanya dari Jokowi yang diwakili oleh jaksa, tetapi terdakwa juga punya hak untuk menunjukkan bukti-buktinya, bahwa apa yang mereka temukan, ya, apa yang mereka teliti dan hasilnya itu akan membuktikan bahwa apa yang disebut-sebut bahwa ijazah palsu itu adalah benar adanya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi biarlah peradilan ini berjalan secara fair. Karena kami punya keyakinan bahwa dua terdakwa dan kawan-kawannya yang lain tidak bersalah. Dan kami minta Komisi Yudisial supaya menggunakan kewenangannya secara maksimal, menjaga kemandirian hakim, kebebasan hakim, agar putusan dan proses perkaranya berjalan secara adil. Jadi ini dampak dari pengalaman buruk perilaku Jokowi, membangun nepotisme lintas lembaga tinggi negara, menempatkan iparnya untuk menyidangkan perkara 90 itu yang bikin trauma bagi masyarakat. Trauma ini trauma jangka panjang, dari tahun 2023 sampai sekarang. Sehingga menghadapi perkara ini, kami semua khawatir, cemas, jangan-jangan apa yang terjadi tahun 2023 di Oktober itu juga akan terjadi dalam perkara-perkara ini dan perkara-perkara lainnya. Ini masih panjang. Jadi kita minta Komisi Yudisial
menggunakan segala kekuatan, kewenangan, tugas, dan pengaruhnya supaya menjaga independensi pengadilan, independensi hakim, dan kebebasan hakim. Ya, itu saja barangkali teman-teman Roy. Saya kira berlaku untuk semua pencari keadilan. Oh tentu dari dua perkara ini kita berharap perbaikan ke depan itu permanen. Jadi jangan hanya perkara-perkara tertentu. Tapi hari ini kecemasan kami karena menghadapi Jokowi, kami tidak mau terjadi seperti apa yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu dampaknya sangat luas dan dampaknya sampai sekarang tidak bisa diperbaiki. Ini kan di wawancara kan? Terburuk. Hah? Terburuk dan terjahat. Siapa? Jokowi. Ya, Prabowo juga. Ini kan belum berakhir sudah sampai ke tahap pembuktian. Oh ya, itu kan Kekhawatiran tim. jadi begini, yang kita khawatirkan itu tangan-tangan jahil mempengaruhi hakim mengambil keputusan yang terburuk. Karena baik Dr. Tifla maupun Louis Suryo, mereka juga mencari keadilan. Kalau kita bicara mencari keadilan berarti harus putusan hakim dalam pokok perkara. Karena ini menjadi ajang pembuktian. Karena mencari pembuktian lewat proses yang seharusnya sudah kandas. Melalui perkara pencemaran nama baik, kita ingin mau buktikan apakah ijazah itu benar, dan kalau benar sah atau tidak. Begitu juga Mas Roy ingin membuktikan bahwa apa yang dia sebutkan itu memang benar, bahwa itu tidak baik, apa itu palsu. Jadi meyakini besok putusan soal Kita tidak masuk ke sini, tetapi kita wanti-wanti. Ini berangkat dari kecurigaan, kegelisahan, karena sudah ada fakta-fakta hukum, fakta sosial sebelumnya terjadi di Kami mahkamah. jangan dilayani. Kalau diulangi proses peradilan itu baik. Kalau dilihat dari dua sidang yang sudah berlangsung, ketika dari ini sidang peradilan kedua, apakah ada pandangan akan ada cawe-cawe atau apa? Karena ini sudah sidang kedua kan kalau untuk seperti itu. Dari Pihak luar intervensi. oh itu yang kami datang ini kan karena ada Indikasi. sinyal-sinyal, ada indikasi, desas-desus, bisik-bisik. Bukan hanya masyarakat dan kami tadi teman-teman wartawan juga bisik-bisik Siapa itu? seperti yang dikatakan tadi. Ada cawe-cawe, ada niat buruk dan pihak lain untuk merusak jalannya persidangan. Ya, itu boleh deh. Yang goblok ya lawyer kita lah, kurang ajar. Putar bancut. Ya kami tidak tahu karena itu kan timnya berbeda ya. Tetapi dalam perkara Louis Suryo kami ingin bukti dan kami juga ingin membuktikan. Kami ingin bukti dari Jokowi melalui jaksa. Kami juga ingin membuktikan bahwa Louis Suryo tidak bersalah. Oke, mungkin selanjutnya biar jelas dibacakan dulu surat kami apa dan lanjut nanti terakhir pembacaan pernyataan dari kami. Dibacakan dulu Bu Kurnia surat yang kita kirim biar dipahami. Ke tengah sini nggak apa-apa dah. Nah. Dah. Agak sini Bu biar nggak tertutup. Nah, belakang sini. Nggak apa-apa. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Jakarta 10 Juli 2026 kepada yang terhormat Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Keramat Raya nomor Dan ini 57 pernyataannya. Jakarta Pusat. Dengan hormat, sehubungan dengan berlangsungnya persidangan perkara yang berkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bersama ini kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mengajukan permohonan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan guna memastikan proses peradilan berlangsung secara independen, imparsial, objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Perkara nomor 300/P.B/2026 PNJKT PST. Permohonan ini diajukan mengingat perkara tersebut telah menjadi perhatian luas
masyarakat dan memiliki kepentingan publik yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim selama proses persidangan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga. Dasar hukum, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya ketentuan mengenai independensi hakim dan penyelenggaraan peradilan yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang menjadi standar moral dan etik bagi setiap hakim dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk 1. Menugaskan tim pemantau guna melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian persidangan perkara dimaksud di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 2. Memastikan setiap majelis hakim menjalankan tugas secara independen, profesional, objektif, dan bebas dari tekanan manapun maupun intervensi pihak manapun. 3. Melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Komisi Yudisial apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. 4. Mengawal agar proses persidangan, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku demi terwujudnya keadilan. Besar harapan kami, Komisi Yudisial dapat memberikan perhatian serius terhadap permohonan ini, mengingat perkara tersebut menyangkut kepentingan publik dan menjadi perhatian masyarakat luas. Demikian permohonan kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjut Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Ahmad Kosidudin SH, Koordinator Non-Litigasi, dan Petrus Salistinus SH, Koordinator Non-Litigasi. Cukup ya. Selanjutnya terakhir adalah pernyataan hukum kami yang akan dibacakan oleh Bang Samsir. Ini adalah sikap resmi dari tim kami berkaitan dengan perkara ini. Sebentar. Siapa itu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis nomor 10-PH-TAA-AA-7-2026 berkaitan dengan proses persidangan perkara yang berhubungan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, aktivis, insan pers, mahasiswa, praktisi hukum, serta seluruh warga negara untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengawasan publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah dalam negara hukum guna memastikan proses peradilan berlangsung secara terbuka, independen, jujur, dan adil. Kedua, kami menolak dengan tegas segala bentuk intervensi, tekanan, maupun manuver hukum yang bertujuan menghalangi majelis hakim memeriksa dan mengadili pokok perkara. Setiap upaya mengarahkan kepada penyelesaian perkara tanpa menyentuh substansi sengketa merupakan tindakan yang berpotensi mencederai prinsip peradilan yang adil, fair trial, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Ketiga, kami mendesak Joko Widodo untuk hadir secara langsung di persidangan sesuai mekanisme yang berlaku serta membawa dokumen ijazah yang diklaim asli yang menjadi objek pembuktian. Ini saya ulangi. Kami mendesak Joko Widodo untuk hadir secara langsung di persidangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta membawa dokumen ijazah yang diklaim asli yang menjadi objek pembuktian serta dokumen lain yang apabila diperlukan dalam proses persidangan. Kehadiran Joko Widodo dan pembuktian yang terbuka merupakan bagian penting dari pencarian kebenaran materi melalui proses peradilan. Keempat, kami menolak segala bentuk tindakan, kompromi, atau manuver hukum yang semata-mata bertujuan menyelamatkan kepentingan pribadi dengan mengorbankan harapan masyarakat agar perkara ini memperoleh penyelesaian melalui proses hukum yang tuntas. Proses penegakan hukum harus diarahkan kepada pencapaian kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, bukan untuk menghindari pemeriksaan atas pokok perkara. Demikian pernyataan hukum ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung tegaknya supremasi hukum, independensi peradilan, serta terwujudnya proses peradilan yang jujur, terbuka, dan berkeadilan. Jakarta 10 Juli 2026, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus S.A., Koordinator Digitasi, dan Ahmad Hosinuddin S.A., Koordinator Non-Litigasi. Sekian. Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Saya kira cukup ya. Ya. Ya, makasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.